Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi dari mata kuliah penganggaran, yakni anggaran produksi dengan pendekatan kebijakan moderat. Namun sebelum lebih lanjut, kita perlu memahami dulu mengenai anggaran produksi itu sendiri. Nah, anggaran produksi merupakan perencanaan mengenai jumlah unit yang akan diproduksi oleh suatu perusahaan selama periode anggaran dengan mengacu pada anggaran unit penjualan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam anggaran produksi, jumlah unit yang akan dijual jika dihubungkan dengan kebijaksanaan produksi dan tingkat persediaan, maka akan mempengaruhi terhadap besarnya unit yang akan diproduksi. Untuk menetapkan atau menyusun anggaran produksi, perusahaan itu dapat menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama, ada pendekatan stabilitas produksi, di mana dalam kebijakan ini besarnya unit produksi itu tetap stabil dari waktu ke waktu, sedangkan unit persediaannya itu dibiarkan mengembang. Dan yang nomor 2 yakni pendekatan stabilitas persediaan, di mana dengan pendekatan ini besarnya unit produksi itu dari waktu ke waktu ditentukan dengan mengusahakan unit persediaan yang selalu sama, di mana besarnya unit produksi dibiarkan mengembang. Dan yang terakhir yakni stabilitas kombinasi, atau juga ada yang menyebutkan fleksibel atau kebijakan moderat, yang mana dengan pendekatan ini besarnya unit produksi dan unit persediaan itu sama-sama berfluktuasi berdasarkan syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh pihak manajemen. Dengan menggunakan metode terakhir ini, perusahaan itu berusaha untuk tetap menjaga stabilitas produksi serta stabilitas persediaan. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana penerapan metode kebijakan moderat ini, kita langsung ke contohnya saja. Di sini sudah ada contoh soal di mana PT Kurmasari itu merencanakan penjualan untuk tahun 2024 dengan menggunakan metode atau pendekatan moderat, di mana di sini sudah ada tabelnya. Pada triwulan 1 menargetkan memproduksi 170.000 unit, triwulan 2 80.000 unit, begitu pula dengan triwulan ketiga dan triwulan 4 sebanyak 170.000 unit. Dan jika di total selama 1 tahun itu rencana penjualannya yakni memproduksi 500.000 unit, di mana di sini persediaan awal untuk PT Kurmasari sebanyak 60.000 unit, persediaan akhirnya 40.000 unit, dan pihak manajemen itu sudah menentukan bahwa fluktuasi dari masing-masing produksi maupun persediaan kurang dari 20%. Dengan triwulan pertama dan kedua itu fluktuasinya sebesar 6.000, triwulan ketiga serta keempat itu sebesar 4.000. Dengan asumsi di sini pada triwulan 1 dengan fluktuasi persediaannya yakni 6.000, maka untuk mengetahui persediaan akhir, maka rumusnya persediaan awal dikurangi fluktuasi. Nah, karena persediaan awalnya 60.000 dan fluktuasinya di sini 6.000 karena triwulan pertama, maka persediaan akhir yang dimiliki PT Kurmasari pada triwulan pertama yakni sebesar 54.000. Begitu pula pada triwulan kedua, di mana fluktuasi persediaannya sebesar 6.000 dengan persediaan akhir sama tadi rumusnya, persediaan awal dikurangi fluktuasi 54.000. Nah, karena sudah masuk ke triwulan kedua, maka persediaan akhir yang dimiliki oleh triwulan pertama menjadi persediaan awal pada triwulan kedua, sehingga 54.000 persediaan awal dikurangi fluktuasi 6.000 sebesar 48.000.
Begitu pula untuk menghitung persediaan akhir yang dimiliki triwulan 3 dan 4. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini kita langsung ke tabel. Di sini pada tabel untuk rencana penjualan selama triwulan 1 sampai 4 kita masukkan sesuai dengan tabel di atas. Triwulan 1 170, terus yang lain dimasukkan sampai triwulan 4 sehingga totalnya itu 500.000. Nah, perhitungan pada triwulan pertama kan rencana penjualannya 170.000. Untuk persediaan akhir kita masukkan sesuai dengan asumsi tadi 54.000, lalu dijumlahkan antara rencana penjualan ditambah dengan persediaan akhir, maka menghasilkan jumlah barang yang tersedia. Lalu yang terakhir persediaan awal kita masukkan sebesar 60.000 dan dikurangin sehingga menghasilkan rencana produksi sebesar 164.000. Begitu pula pada triwulan kedua kita masukkan terlebih dahulu untuk persediaan akhirnya. Lalu kita jumlahkan antara rencana penjualan dengan persediaan akhir untuk mengetahui jumlah barang yang tersedia, yakni 80.000 ditambah 48.000 sehingga menghasilkan 128.000. Kita masukkan terlebih dahulu menggunakan rumus sehingga jumlah barang tersedianya sudah ada, dan persediaan awal kita masukkan lagi. Persediaan awal di triwulan kedua merupakan persediaan akhir di triwulan pertama. Lalu kita kurangi antara jumlah barang yang tersedia dengan persediaan awal sehingga kita mengetahui rencana produksi pada triwulan kedua, yakni sebesar 74.000. Begitu pula rumus pada triwulan 3 dan 4 kita lakukan dengan cara yang sama seperti triwulan pertama dan triwulan kedua. Kita masukkan terlebih dahulu untuk persediaan akhirnya, lalu kita jumlahkan sehingga menjadi jumlah barang yang tersedia. Kita masukkan juga persediaan awal sebesar 48.000, lalu kita kurangin untuk mengetahui rencana produksi pada triwulan ketiga. Kita lanjutkan ke triwulan keempat. Kita input terlebih dahulu persediaan akhirnya, lalu kita jumlahkan antara jumlah barang yang tersedia dengan antara rencana penjualan dengan persediaan akhir. Lalu kita input juga untuk persediaan awal, yakni persediaan akhir pada triwulan ketiga sebesar 44.000. Nah, untuk rencana produksinya seperti yang tadi, kita kurangin antara jumlah barang yang tersedia dengan persediaan awal sehingga kita mengetahui rencana produksi pada triwulan keempat. Kita masukkan terlebih dahulu totalnya. Untuk total dari jumlah barang sedia, rencana penjualan juga ditambahkan dengan persediaan akhir. Lalu kita masukkan juga persediaan awal seperti kembali kepada teks yang tadi. Persediaan awal yang dimiliki oleh PT Kurmasari ini sebesar 60.000. Lalu untuk rencana produksinya, barang yang tersedia dikurangin dengan persediaan awal yang tadi, maka kita akan mengetahui rencana produksi selama 1 tahun yang dilakukan oleh PT Kurmasari ini, sehingga dapat diketahui bahwa rencana produksi pada 1 tahun yakni sebesar 480.000 unit. Mungkin hanya sampai di sini penjelasan mengenai kebijakan moderat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.